Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Syukurami Sambo dengan NIM 324112108 dari kelas reguler A 2024, yang dimana saya akan memaparkan materi mengenai kerajaan-kerajaan tradisional Afrika, yang dimana topik ini merupakan bagian dari mata kuliah sejarah Afrika dengan dosen pengampu Bapak Abdul Haris Nasution, SPD MSI. Langsung saja kita ke materinya, teman-teman. Nah, Afrika memiliki sejarah kejayaan yang sangat kaya dan beragam. Secara umum, kerajaan-kerajaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kerajaan dagang, kerajaan hutan, dan kerajaan daerah tropis Afrika Barat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kerajaan dagang. Nah, kerajaan dagang berkembang pesat karena letaknya yang strategis pada jalur perdagangan Trans-Sahara. Jalur ini menjadi penghubung antara Afrika Barat dengan Afrika Utara hingga wilayah Mediterania. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat ekonomi, budaya, dan penyebaran agama Islam. Contohnya adalah Kekaisaran Ghana dari tahun 830 sampai 1235 Masehi. Ghana menjadi penguasa perdagangan emas dan garam. Pajak perdagangan yang tinggi membuat kerajaan ini sangat makmur. Raja Ghana bahkan mempekerjakan banyak Muslim sebagai menteri dan bendahara negara. Selanjutnya ada Kekaisaran Mali dari tahun 1235 sampai 1645 Masehi. Masa kejayaan Mali terjadi pada pemerintahan Mansa Musa yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya dalam sejarah dunia. Kota Timbuktu berkembang menjadi pusat pendidikan Islam yang maju. Selanjutnya, Kekaisaran Songhai 1464 sampai 1591 Masehi. Songhai merupakan kerajaan dagang terbesar dalam sejarah Afrika. Pada masa Askia Muhammad, kerajaan ini sangat terorganisir dan Timbuktu menjadi kota perdagangan besar dengan universitas Islam ternama yang bernama Sankore. Selanjutnya kita beralih ke kerajaan hutan. Nah, kerajaan hutan berkembang di wilayah Afrika Tengah dan pesisir barat yang memiliki hutan tropis lebat, dan yang dimana struktur sosial, ekonomi, dan pemerintahannya beradaptasi dengan kondisi geografis tersebut. Contoh kerajaannya adalah Kerajaan Kongo dari abad ke-14 sampai ke abad 19, di mana Kerajaan Kongo makmur melalui perdagangan gading dan tembaga. Mereka memiliki mata uang yang unik berupa kerang zimbu. Ketika Portugis datang, terjadi perpaduan budaya Afrika dan Kristen. Selanjutnya ada Kerajaan Luba, yang dimana Kerajaan Luba memiliki sistem pemerintahan yang lebih kompleks, bahkan dalam suksesi kekuasaan yang tidak hanya patrilineal, tetapi juga matrilineal. Kerajaan ini berkembang melalui pertambangan, tembaga, dan kerajinan tangan. Selanjutnya ada Kerajaan Benin, dari abad ke-12 sampai abad ke-19, di mana kerajaan ini terkenal dengan seni perunggunya yang memiliki detail presisi tinggi, di mana pemerintahannya dipimpin oleh Oba, raja yang dihormati sebagai keturunan dewa. Selanjutnya ada kerajaan daerah tropis Afrika Barat, yang dimana kerajaan-kerajaan ini memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Itu ada hutan, savana, dan akses laut, sehingga perdagangan regional berkembang pesat. Contohnya ada kerajaan Dahomey dari abad ke-17 hingga abad ke-19, di mana kerajaan ini memiliki pasukan Amazons, yaitu prajurit wanita yang sangat kuat dan terkenal. Dahomey juga menerapkan sistem pajak dan sensus yang sangat rapi. Selanjutnya ada kerajaan Yoruba, yang dimana kerajaan ini dipimpin dari kota Ile-Ife sebagai pusat spiritual, sementara Oyo menjadi kerajaan terkuat secara politik. Nah, seni patung, kepala perunggu, dan terakota menjadi ciri peradaban dari kota tersebut atau kerajaan tersebut. Nah, dari ketiga kelompok kerajaan tersebut, kita melihat bahwa Afrika adalah benua dengan peradaban tinggi. Mereka memiliki sistem pemerintahan yang teratur, ekonomi yang maju, seni yang berkembang, hingga pusat pendidikan Islam yang diakui di dunia. Warisan mereka masih hidup hingga kini dalam budaya seni dan masyarakat Afrika modern. Demikian pemaparan saya mengenai kerajaan-kerajaan tradisional Afrika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.